Halo semua sahabat dunia bidan, kembali lagi bersama kami di dunia bidan. Habis lahiran ya, pasti suasananya menyenangkan sekali. Setiap hari bergelut dengan baby, setiap hari melihat baby yang cantik, yang imut, yang cute. Tapi Bunda harus ingat bahwa nifas tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada beberapa hal yang patut kita waspadai. Apabila kita mengalami hal-hal seperti ini, kita harus segera pergi ke tenaga kesehatan karena ini adalah hal-hal yang berbahaya pada ibu nifas. Apa saja sih hal-hal yang berbahaya pada ibu nifas? Oke, jangan kemana-mana, kita bahas sebentar lagi. Dunia bidan. Nyeri pada betis yang berlebihan, dan nyeri ini biasanya disertai dengan pembengkakan pada betis, juga ada kemerahan ya, warna kemerahan. Ini adalah tanda-tanda dari DVT ya. Di vein thrombosis atau DVT ini sangat berbahaya karena ini adanya gumpalan darah ya, ada penggumpalan darah, dan ini sangat berbahaya ketika penggumpalan darah ini ikut aliran darah dan dia masuk atau berpindah ke organ-organ tubuh yang vital, misalkan ke paru-paru, ke jantung. Ini sangat berbahaya sekali ya. Bunda harus segera datang ke tenaga kesehatan. Yang berikutnya lagi adalah sesak nafas. Jadi sesak nafas apalagi disertai dengan muntah darah. Nah, itu sangat berbahaya. Karena apa? Ini biasanya disebabkan oleh adanya tadi ya, adanya gumpalan darah ya. Ada gumpalan darah tadi masuk ke dalam paru-paru dan menyumbat di paru-paru. Hal ini bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena itu ya, kalau terjadi emboli paru seperti ini, segera saja datang ke tenaga kesehatan. Jangan ditunda-tunda. Tanda bahaya berikutnya adalah suhu yang meningkat ya. Suhu yang meningkat sampai dengan 38 derajat Celcius ke atas ya. Kalau mungkin suhunya masih 37 atau 37 lebih dikit gitu, itu masih dalam batas kewajaran karena memang adanya mungkin Bunda dehidrasi ya, karena pada saat nifas itu adalah kita sedang kayak dikuras ya, jadi buang air kecil juga banyak, ekskresi dari keringat itu juga lebih ya. Bunda mungkin minumnya kurang, itu bisa mengakibatkan dehidrasi dan akhirnya bisa mengakibatkan panas, tapi panasnya nggak terlalu tinggi kalau Bunda masih dehidrasi dalam tahap yang ringan. Akan tetapi jika suhu itu mencapai 38 derajat Celcius, ini ada tanda-tanda yang berbahaya ya. Ini bisa jadi Bunda terjadi infeksi. Infeksi dari mana saja? Infeksi bisa dari jalan lahir, infeksi bisa dari mame atau payudara ya, payudara yang mungkin terinfeksi bisa jadi gitu ya. Jadi kalau Bunda sudah mengalami panas yang tinggi, apalagi disertai dengan menggigil dan langsung saja datang ke tenaga kesehatan ya. Berikutnya lagi adalah adanya gangguan pada buang air kecil ya, atau saluran perkemihan. Jadi kalau Bunda mengalami hal misalkan tidak bisa buang air kecil ya, tidak bisa buang air kecil atau tidak bisa BAK, atau tidak bisa mengontrol BAK ya, BAK bisa terus menerus BAK jadi kayak besar kayak gitu ya. Terus mungkin dari BAK-nya itu juga ada warna yang berbeda, warnanya menjadi kecoklatan. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa ya seseorang tersebut yang nifas tersebut mengalami gangguan pada saluran urinaria, dan hal ini bisa berbahaya karena bisa terjadi yang namanya infeksi saluran kemih ya. Jadi kalau memang ada, saya pernah mengalami ada pasien ada sakit perutnya, katanya nggak bisa BAK habis lahiran. Masya Allah, saya ambil ya urinnya pakai selang, saya kateter, itu nggak cuman sedikit ya, banyak banget, ada 1 liter lebih ya, 1 liter lebih, banyak banget pokoknya ya. Jadi ketika saya ambil dan dia merasa lega ya, bukan cuma lega, cuma 1 liter ya, karena dia semalam sampai pagi sampai siang dia nggak bisa BAK.
Hal ini yang sangat berbahaya. Ini bisa mengakibatkan infeksi dan bisa juga mengakibatkan gangguan pada ginjal ya. Hal ini kenapa ya? Dia nggak bisa BAK itu bisa jadi karena dia dalam nifas tersebut, ini trauma yang dialami oleh saluran kencing ini besar ya, mengalami trauma ya, sehingga dia mengalami pembengkakan. Itu yang pertama. Yang kedua, BAK yang ditahan ya, ini penyebabnya seperti itu, bisa seperti itu. BAK yang ditahan karena takut, aduh takut nanti pedih gimana, nanti jahitannya gimana, akhirnya ditahan. Kalau ditahan ya, buang air kecil itu ditahan, itu berbahaya. Berbahaya kenapa? Dia kandung kencing itu semakin besar dan dia ya, kalau sudah besar bisa saja dia jatuh seperti ini dan akhirnya ini malah justru ngunci ya, justru ngunci salurannya, bisa ngunci, bisa kalau selang ketekuk gitu kan bisa langsung mampet, nggak bisa justru nggak bisa keluar. Nah dari sini Bunda harus kalau buang air kecil habis nifas ada sensasi buang air kecil itu harus segera dikeluarkan. Walaupun terkadang tidak ada sensasi buang air kecil, cobalah ke kamar mandi ya. Terkadang seperti itu karena stres tidak ada sensasi buang air kecil, secara periodik bawalah ke kamar mandi dan keluarkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah merasa sedih yang terus-menerus ya. Adanya perubahan hormonal pada saat nifas ini bisa mengakibatkan seseorang yang mengalami atau yang sedang dalam kondisi nifas itu merasa sedih terus-menerus, melihat baby, ada perasaan melihat suami Jadi hal ini biasanya akan berubah ya, akan berubah dalam beberapa hari ya. Akan tetapi ini apabila terjadi yang sangat teramat sangat dan ini terjadi terlalu lama, ini harus segera diperiksakan ya. Oke, itu tadi ada beberapa hal tentang apa saja sih yang berbahaya pada saat kondisi nifas ya. Apabila ini bermanfaat untuk Anda merasa bermanfaat dengan informasi ini, silakan share ke teman-teman Anda agar banyak orang yang mendapatkan manfaatnya dari video ini. Dan jangan lupa juga ya, di like, yang belum subscribe di subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar nanti apabila kami dari Dunia Bidan upload video yang terbaru, Anda akan mendapatkan video yang pertama kali dan mendapatkan notifikasi. Oke, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe Dunia Bidan.